Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya Nara di channel Ewako13. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, Nara doakan semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Kita masih berada di pertarungan sebelumnya, di mana Damho yang semakin gila setelah pelatihan 3 bulannya di tengah hutan. Setelah pertarungan yang sangat mudah itu bagi Damho, semua orang yang ada di sana semakin bertanya-tanya dan dibuat begitu takjub oleh Damho. Apa yang diperlihatkan oleh Damho adalah sesuatu yang sangat sulit dipercaya bagi mereka. Sementara itu, satu-satunya yang berani berjalan mendekati Damho adalah Sage Hyung Hwang. Cheong Gyung? Tidak, seharusnya aku memanggilmu Damho, karena kau menyebut dirimu bukan lagi murid dari sekte Gunung Hua, ucap Sage Hyung Hwang. Damho tidak menanggapi hal tersebut. Dia sebaliknya bertanya apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Seperti yang kau lihat, aku datang ke sini untuk berdiskusi dengan Kuil Shaolin. Meskipun aku tertangkap dan disergap oleh kultus iblis, jawab Sage Hyung Hwang. Terima kasih, ucapnya lagi dengan tulus. Tidak perlu berterima kasih, aku melakukannya karena masterku, balas Damho. Ucapan Damho membuat dia teringat akan hal lainnya. Master, maksudmu kakak senior Hyunso, ucapnya. Master, pasti baik-baik saja kan? Tanya Damho. Ekspresi Sage Hyung Hwang menjadi sedih. Dia mengatakan bahwa Master Hyunso saat ini tidak sedang berada di Gunung Hua. Apa? Apa maksudmu dia tidak ada di sana? Tanya Damho yang tatapannya menjadi begitu dingin. Sage Hyung Hwang kemudian menjelaskan kenapa Master Hyunso tidak berada di Gunung Hua saat ini. Dia mengatakan kalau Master Hyunso meninggalkan Gunung Hua setelah Damho menghilang di Seiyo, markas kultus iblis belasan tahun yang lalu. Damho tentu heran mengapa masternya melakukan hal tersebut. Sage Hyung Hwang mengatakan kalau sepertinya Master Hyunso terlihat tidak bisa memaafkan sekte Gunung Hua karena meninggalkan Damho. Dan dia tiba-tiba saja menghilang tanpa berkata apapun. Damho hanya terdiam mendengar semua penjelasan dari Sage Hyung Hwang. Dia seakan tidak percaya bahwa masternya mengambil keputusan yang seperti itu hanya demi dirinya. Pemimpin sekte juga sudah mengirim beberapa orang untuk mencari keberadaan kakak senior Hyunso. Aku minta maaf, Gunung Hua telah melakukan banyak kesalahan padamu, ucap Sage Hyung Hwang. Tidak lama kemudian, Dr. Ryun dan juga Ho Gyung yang sudah sadar tiba di tempat itu. Dia langsung memotong pembicaraan antara Damho dan Sage Hyung Hwang. Cheong Gyung, ada kemungkinan besar bahwa paman senior Hyunso berada di Saozu. Melihat Ho Gyung yang muncul tiba-tiba membuat Sage Hyung Hwang senang dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Pemimpin sekte memerintahkan kakakku Un Gyung untuk menemukan keberadaan paman senior Hyunso. Kakak senior Un Gyung telah tinggal di Saozu untuk beberapa hari, ucap Ho Gyung. Saozu, Un Gyung, ucap Damho. Berdasarkan keadaannya, kemungkinan bahwa Master Hyunso tinggal di Saozu sangatlah tinggi, ucap Ho Gyung. Mendapatkan kabar tersebut membuat Damho ingin segera pergi ke Saozu. Ayo pergi Jung Ryun, ucap Damho. Dr. Ryun hanya mengangguk setuju dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Damho. Cheong Gyung, ucap Ho Gyung. Seperti yang telah diketahui, Master Hyunso sudah menjadi master yang sudah yakin dengan jalannya sendiri. Dia tidak bisa dikurung di dalam Gunung Hua. Kita tinggalkan sejenak ketegangan baku hantam dan dibawa ke markas pusat aliansi murim. Kekuatan dan keagungan dari aliansi seni bela diri ini benar-benar menakjubkan seperti yang terlihat di Danau Donting. Semenjak Dewa Tombak 6 Cheon San menjadi pemimpin aliansi, status aliansi seni bela diri semakin meningkat. Sementara itu, Nam Gong Chang masih menyimpan amarah dan dendam mendalam terhadap Damho. Fist Demon, keluarga Nam Gong telah dihancurkan oleh orang itu. Pasukan ahli pedang keluarga Nam Gong yang telah menjadi benteng terakhir pun telah musnah. Bahkan, kepala keluarga, Nam Gong Cheon kembali dengan luka yang dideritanya. Bahkan, rencana untuk membawa seorang dokter khusus untuk menyembuhkan Tuan Muda Nam Gong Mujin dari kegagalan Ki-nya juga gagal. Oleh karena itu, sekarang suasana keluarga Nam Gong tidak ada bedanya dengan rumah duka. Jika pendiri dari keluarga Nam Gong melemah, posisiku juga akan melemah. Kita harus menyingkirkan Fist Demon dengan cara apapun, gumamnya yang ngedumel jengkel di benaknya. Seseorang lalu datang menghampirinya. Laporan penting datang dari utara.
kelompok King Yun dari Guzian telah diserang dan dihancurkan. Sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya dikatakan sedang menuju ke Shaozu. Dari keadaannya, itu terlihat jelas bahwa sekelompok orang-orang itu dari kultus iblis. Tapi kekuatan bertarung mereka terlihat luar biasa. Jika itu kelompok King Yun, mereka adalah penguasa Guzian. Tapi dalam satu malam mereka telah dikalahkan hingga rata, ucap orang yang menyampaikan laporan tersebut. Nam Gongchang menjadi begitu panik dan ngeri mendengar laporan tersebut. Dia menanyakan seberapa besar kekuatan bertarung mereka. Si pembawa laporan mengatakan bahwa kekuatan mereka sepenuhnya belum diketahui. Namun dinilai bahwa mereka memiliki kekuatan tempur yang begitu hebat. Nam Gongchang menanyakan pasukan militer mana yang bisa mereka kirim ke Shaozu sekarang. Pasukan militer yang saat ini dapat digunakan dikirim ke Yunnan dan Shandong. Meskipun kita memanggil mereka, setidaknya butuh 1 bulan, jawab si pembawa laporan itu. Jika seperti itu, maka itu akan terlambat, ucap Nam Gongchang. Si pembawa laporan itu lalu mengatakan bahwa pahlawan muda Cho Yun Won dari Sekte 100 Pertempuran berada dekat dari Shaozu. Menurutnya, Cho Yun Won akan sedikit membantu. Nam Gongchang kemudian memberikan perintah untuk mengirim Cho Yun Won dan sekte terdekat ke Shaozu terlebih dahulu. Sementara dia akan mengirim surat ke kuil Shaolin, Gunung Hua dan juga wilayah tepi selatan untuk meminta bantuan mereka. Lama tak muncul, kita diperlihatkan kembali si Cho Yun Won ini kawan-kawan. 4 bulan telah berlalu sejak Yun Won dan murid-muridnya berkeliling di dataran tengah bagian utara untuk mencari markas kultus demonik. Selama waktu itu, mereka tidak meninggalkan satupun tempat yang ada bangunannya di provinsi Shanxi. Namun, hingga saat ini mereka tidak menemukan sama sekali jejak dari kultus demonik. Cho Yun Won saat ini berada di jalan utama yang terpencil. Aku sudah lelah. Sangat-sangat lelah. Kita bahkan belum melihat jejak kultus iblis dan apa yang kita lakukan di sini. Ucapnya yang mengomel sendiri. Bukan tanpa alasan, karena sejauh ini mereka belum menemukan jejak dari kultus iblis. Dan tidak lama kemudian juniornya melihat ada seekor burung yang datang menghampiri mereka. Cho Yun Won juga menyadari kalau burung tersebut membawa sebuah surat. Saat dia membuka dan membaca surat tersebut, seketika ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Para juniornya menyadari perubahan ekspresi Yun Won dan menanyakan apa yang ada di surat itu. Sepertinya, salah satu bagian dari wilayah Shaozu telah menjadi target dari kultus iblis. Itu adalah perintah untuk segera bergabung dengan wilayah Shaozu, ucap Cho Yun Won meremas surat itu. Mereka telah sampai di Shaozu setelah perjalanan jauh. Terlihat ekspresi dari semuanya yang begitu serius dan marah. Untuk sampai ke tempat ini, perjalanannya benar-benar panjang. Dan sekarang, akhirnya kita bisa menarik napas, ucapnya. Tidak hanya para juniornya, bahkan ekspresi menjengkelkan Cho Yun Won jauh lebih parah. Yah, ayo istirahat sebentar terlebih dahulu. Agak lain memang mereka ini kawan-kawan. Tidak lama kemudian diperlihatkan mereka yang sudah masuk dan disambut oleh Haiso. Nona Hai, Senior Cho, pasti itu perjalanan yang sulit, balas Haiso. Itulah yang kukatakan tadi, ucap Cho Yun Won. Cho Yun Won juga mengatakan bahwa dalam perjalanan mereka ke Shaozu, mereka harus lari dari kultus demonik, Brigade Pembalik Surga. Kultus demonik? Brigade Pembalik Surga? Tanya Haiso. Mereka tidak menyebut sendiri nama mereka sebagai kultus demon, tapi kultus Devon, jawab Cho Yun Won. Cho Yun Won menceritakan bagaimana ketika dia bertemu dengan Brigade Pembalik Surga. Pemimpin dari Brigade Pembalik Surga, Jo Ja-kyung. Ini identitasku yang sebenarnya. Meski secara kebetulan kita bertemu di sini, saya ingin sekali bertarung denganmu. Saya pernah mendengar tentangmu dan seni bela diri 9 naga, ucap Jo Ja-kyung. Cho Yun Won mengatakan ilmu pedang iblis surgawi yang ditunjukkan oleh Jo Ja-kyung, pemimpin Brigade Pembalik Surga, sangatlah hebat. Berbeda dengan Hyung atau Cho Sok, dia bukanlah seorang pendekar pedang yang seperti biasanya, ucap Yun Won. Sesuai situasinya, dia bisa mengayunkan pedangnya dengan sangat fleksibel. Dia telah mencapai kesatuan dengan pedangnya, ahli pedang yang efektif dan ekstrim yang bisa menghindari penggunaan energi pedang atau pedang dengan energi ki. Penggunaan pedangnya sangat kejam dan menakutkan, ucap Cho Yun Won menceritakan bagaimana kuatnya pemimpin Brigade Pembalik Surga itu. Cho Yun Won harus mengeluarkan semua kemampuannya untuk mengimbangi teknik kuat dari Jo Ja-kyung. Pertarungan keduanya sangat sengit meskipun begitu singkat. Jo Ja-kyung menyerang Cho Yun Won menggunakan teknik Battle Sword Style. Sementara itu, Cho Yun Won menggunakan teknik Aegis Desolation Defense Fist untuk melawannya.
Pada akhirnya, dia tidak bisa memenangkan pertarungan dan kembali dengan kekalahan. Ucap Cho Yun-won panjang lebar dan masih merinding ngeri mengingat pertarungan mereka. Nona Hae-so mengatakan bahwa Cho Yun-won sudah bekerja keras hingga ke tempat ini. Begitu pula dengan Yun-won yang juga mengatakan hal yang sama kalau Hae-so juga sudah sangat menderita di tempat ini. Di sini juga tidak jauh berbeda. Gosa yang memimpin anggota elit dari sekte demonik iblis dengan kekuatan besar yang tak tertandingi menyebabkan kerusakan yang besar untuk wilayah Sozu. Tidak terhitung jumlah orang-orang yang terluka maupun yang dibunuh. Ucap Hae-so menggambarkan situasi Sozu saat ini. Suasana ini. Bagaimana kita bisa merespon dengan baik dari penyerbuan para kultus demonik seperti ini? Ucapnya. Terlebih dahulu, ayo istirahat dan pikirkan tentang itu nanti. Semua orang kelihatannya kelelahan, ucap Hae-so. Kita lalu ditendang ke lembah King Liu yang sebelumnya bernama Gyeongryuguk, lalu berubah menjadi Changde, dan sekarang berubah lagi menjadi lembah King Liu. Ya, besok berubah jadi Kamen Rider Black RX nih nama tempat nih. Diperlihatkan Master Hyun-so yang sedang duduk melamun. Belum lama ini, seseorang yang bernama Cheon Oh-gyung datang ke lembah King Liu. Setelah pertemuannya dengan orang yang bernama Cheon Oh-gyung, Master Hyun-so seperti orang yang kehilangan jiwanya dan tidak bisa meninggalkan tempat ini. Karena dia datang dari kultus demonik. Apa itu kebenarannya? Apa itu kultus demonik? Gumam Master Hyun-so yang dipikirannya dipenuhi begitu banyak pertanyaan tentang kultus demonik. Kita lalu dibawa beberapa waktu ke belakang saat Master Hyun-so bertemu dengan Cheon Oh-gyung. Saya Cheon Oh-gyung. Saya sedang lewat di dekat sini dan melihat pemandangan yang ada di sini sangatlah indah. Jadi saya datang ke sini tanpa izin, ucap Oh-gyung. Tidak, saya juga hanya tinggal sementara di sini. Bagaimana bisa ada yang memiliki alam ini? Balas Master Hyun-so. Saya bersyukur bahwa Anda mengatakan seperti itu, ucapnya. Master Hyun-so bisa merasakan energi misterius yang mendalam dari matanya. Master Hyun-so dapat menilai orang ini dengan cepat bahwa orang ini bukanlah orang biasa. Keduanya berbincang cukup panjang. Master Hyun-so cukup terkejut ketika Oh-gyung mengetahui bahwa dia merupakan pendeta dari Tempel Taois. Bagaimana bisa saya tidak mengetahui ketika Anda memancarkan energi mistis? Ucap Oh-gyung. Energi mistis? Ucap Master Hyun-so lalu dia pun memperkenalkan namanya. Jadi Anda adalah Sage Hyun-so. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda seperti ini. Tidak, sayalah yang merasa terhormat, balas Master Hyun-so. Wajah kedua orang itu segera memerah dan mereka sudah seperti saudara dalam waktu yang sesingkat ini. Mereka berdua saling memuji satu sama lain. Suatu kesenangan karena bisa berbagi secangkir alkohol hari ini. Cheon Oh-gyung mengatakan bahwa hari ini kelihatannya menjadi hari terbaik kedua di kehidupannya. Begitu juga denganku. Hari ini menjadi hari yang terbaik kedua di kehidupanku karena bisa bertemu denganmu. Balas Master Hyun-so yang mengatakan hal yang sama. Kau juga? Aku bertanya-tanya, kapan pertama kali kau mendapatkan hari yang terbaik? Tanya Oh-gyung. Itu ketika aku mendapatkan muridku, jawab Master Hyun-so. Kau juga? Ucap Oh-gyung. Jadi, kau juga? Hyunmin? Balas Master Hyun-so. Lagi-lagi kedua orang ini memiliki kemiripan yang tak terduga di antara keduanya. Oh-gyung membenarkannya, dia mendapatkan seorang murid. Melihat bagaimana anak-anak tumbuh adalah momen yang menyenangkan di hidupnya. Alkohol yang diminum bersamaan dengan mengingat para murid sangatlah nikmat. Sama halnya dengan Master Hyun-so. Oh-gyung lalu menanyakan di mana murid Master Hyun-so sekarang. Aku dengar bahwa dia baik-baik saja, tapi aku tidak tahu dia di mana sekarang, jawab Master Hyun-so. Kelihatannya dia hidup dengan bebas, balas Oh-gyung. Aku berharap dia akan benar-benar bebas dan tidak terikat oleh apapun. Kulihat kau benar-benar percaya dengan muridmu, balas Master Hyun-so. Aku harus percaya dengannya. Meskipun dia memiliki kekurangan, tapi dia mewarisi hati dan pikiranku, atau bahkan kebijaksanaan dari 7 sage. Aku menerimanya karena dia bilang bahwa dia akan berguna. Jadi aku akan memanfaatkannya dengan baik, jawab Oh-gyung. Oh ya? Tanya Master Hyun-so yang terlihat kaget. Yah, ada sesuatu yang seperti itu, balas Oh-gyung yang tersenyum. Master Hyun-so kemudian terdiam. Dia jatuh di dalam lamunannya. Sejauh yang ku tahu, tidak ada prajurit di sekte manapun yang memiliki aura seperti Oh-gyung. Maka artinya, seperti yang mungkin sudah kau tebak, aku dari kultus demonik, ucap Oh-gyung yang menyadarkan Master Hyun-so dari lamunannya. Apakah begitu? Tanya Master Hyun-so.
Beliau ini benar-benar dikejutkan dengan fakta bahwa orang yang sedang berbicara dengannya saat ini merupakan anggota kultus demonik. Hanya karena kami berasal dari kultus Deven, bukan berarti semua orang ingin bertarung. Ada juga sekte yang tidak ingin berperang, seperti diriku ini, ucap Oh Gyung. Kembali ke masa sekarang, di mana Master Hyunseo yang masih melamun dengan semua pertanyaan-pertanyaan tentang kultus demonik di pikirannya. Jika mereka dari kultus demonik, itu jelas bahwa mereka adalah iblis. Bagaimanapun, penampilan Cheon Oh Gyung mengingatkanku pada salah satu orang suci. Bisakah kita memanggil orang seperti Cheon Oh Gyung sebagai iblis hanya karena mereka berasal dari kultus iblis? Bisakah kita melihat seseorang sebagai orang yang bertakwa hanya karena mereka dari fraksi ortodoks? Apa itu kebencian? Apa itu iblis? Gumam Master Hyunseo. Namun di saat dia lagi pusing-pusingnya memikirkan tentang kultus iblis, muncullah seorang berdebah dari arah belakang. Saudara junior, siapa Hyungum? Saudara senior Hyungum? Ucap Master Hyunseo yang terkejut. Sudah lama tidak bertemu, ucapnya. Gyung yang mengantar Hyungum lalu meminta maaf kepada Master Hyunseo. Gyung, bukankah sudah kubilang aku akan pergi saat waktunya tiba? Ucap Master Hyunseo. Sage Hyungum mengatakan kalau Gyung tidak salah apa-apa. Dia mengaku kalau dia datang ke Zaozu dan mendengar Master Hyunseo ada di sini. Oleh karena itu dia mampir sebentar. Master Hyunseo tentu bertanya-tanya bagaimana Sage Hyungum bisa ada di tempat ini. Dengan ekspresi yang menjengkelkan, dia bertanya pada Master Hyunseo, berapa lama Master Hyunseo akan membiarkannya tetap berdiri, dan dia pun dipersilakan untuk duduk. Waktu yang dihabiskan bersama Cheon Oh Gyung memang sangat singkat, tapi kesan yang dia tinggalkan pada Master Hyunseo bukanlah hal sepele. Bagi Master Hyunseo, menyenangkan memang bersama Cheon Oh Gyung, tapi dia tidak bisa bernafas saat menghadapi Sage Hyungum. Apa perbedaan antara orang jahat dan orang baik? Catat sang narator yang menasihati kita. Waktu telah banyak berlalu, tapi kau tetap saja sama, ucap Sage Hyungum. Memangnya seseorang tidak akan berubah? Aku juga sudah banyak berubah, balas Master Hyunseo. Melihat matamu, sepertinya begitu. Apa kau masih membenciku? Ucap Sage Hyungum dengan nada yang mengintimidasi. Master Hyunseo tidak menjawabnya dan hanya diam saja. Begitulah rupanya. Aku masih tidak menyesali apapun yang terjadi hari itu. Lanjut Sage Hyungum yang hingga saat ini benar-benar tidak menyesal sama sekali dengan keputusannya yang membuang Damho. Hei, cuy, tapi ngemis ngotot sampai paksa Master Hyunseo kembali ke Gunung Hua. Biar Damho mau kembali juga. Hele dasar muna. Meskipun keistimewaan Cheon Gyung menonjol sekarang, namun bahkan pada saat ini, anak itu bukanlah anak yang membantu Gunung Hua, ucap Sage Hyungum. Meskipun reputasi Damho mengguncang dunia, kakak senior tetap tidak mengenali anak itu, balas Master Hyunseo. Aku hanya percaya apa yang aku lihat dengan mataku sendiri, bantah Sage Hyungum. Master Hyunseo hanya diam dan tidak membalas perkataannya lagi. Suara tawa yang terdengar di sekitar mereka. Suara tawa itu mengganggu telinga dari Sage Hyungum. Dia menoleh ke asal suara tawa tersebut, di mana di sana terdapat beberapa anak yang sedang bermain dengan gembira satu sama lain. Apa kali ini anak-anak itu? Cheon Gyung juga seperti itu, dan kau juga sama, ucapnya mengerang karena begitu marah. Aku baru saja menerima anak-anak yang tidak punya tempat tujuan. Apakah hanya itu yang ingin kau katakan? Tanya Master Hyunseo. Aku datang untuk menjemputmu, ucap Sage Hyungum dengan tegas. Aku dengan jelas mengatakan kepada Gyung bahwa aku tidak akan kembali untuk saat ini, balas Master Hyunseo. Itu sebabnya aku di sini. Aku tidak ingin melakukan ini, tapi karena ketua sekte menyuruhku membawamu, aku bisa membantu. Tidak peduli seberapa keras kau menyenggahnya, kau adalah seorang tetua gunung sekte Hua. Dan jangan pernah melupakan fakta itu, ucap Sage Hyungum. Aku tidak pernah melupakannya sekalipun, tapi aku tidak bisa meninggalkan anak-anak itu, ucap Master Hyunseo. Kau selalu memilih jalan yang sulit daripada jalan yang mudah, balas Sage Hyungum yang menjadi semakin marah menghadapi Master Hyunseo. Baiklah, bawa anak-anak itu juga, tapi aku tidak akan menerima mereka sebagai murid sekte Gunung Hua, ucap Sage Hyungum. Itu tidak masalah, jika anak-anak tidak mau, aku tidak akan membesarkan mereka di pangkuan Gunung Hua juga. Sage Hyungum lalu menyuruh Gyung untuk membawa Master Hyunseo dan juga anak-anak kecil itu ke cabang Zaozu. Gyung awalnya menolak karena menilai tempat itu terlalu bahaya. Tidak akan ada bahaya. Apa yang bisa berbahaya ketika aku di sini? Aku akan berangkat ke Gunung Hua langsung dari sana,
ucap Sage Hyungum. Saya mengerti. Maaf, ucap Un Gyeong yang hanya bisa mengikuti perkataan dari Sage Hyungum. Kita lalu dibawa ke Zaozu di malam hari setelah Un Gyeong mengantar Master Hyunso dan juga para bocah itu tinggal di Zaozu. Master Hyunso mencoba menenangkan anak-anak itu yang terlihat gugup. Master Hyunso mengatakan kalau besok pagi para pejuang sekte Gunung Hua akan membawa mereka ke Gunung Hua. Meskipun itu sulit dan membuat frustasi, Master Hyunso menyuruh mereka untuk bersabar dan bertahan sampai saat itu tiba. Akhirnya para anak-anak itu mulai terlihat sedikit tenang. Sesaat kemudian pintu ruangan mereka terbuka dan masuklah seseorang. Master Hyunso menjadi sedikit gugup dan ternyata itu adalah si kocak Cho Yun Won. Saya Cho Yun Won dari sekte 100 pertempuran, ucap Yun Won yang langsung menyapa dan memperkenalkan dirinya. Cho Yun Won, ucap Master Hyunso. Menyadari Master Hyunso yang gugup, dia mencoba untuk menenangkannya. Anda tidak perlu gugup karena saya berteman dengan murid Anda, Dam Ho, ucap Cho Yun Won. Teman, Dam Ho, ucap Master Hyunso yang begitu kaget mendengar pernyataan dari Cho Yun Won. Bahkan ekspresinya jauh lebih kaget dibandingkan saat dia menyadari Cheon Oh Gyeong berasal dari kultus iblis. Cho Yun Won mengiyakan dan untuk meyakinkan Master Hyunso, dia mengatakan bahwa dia dan Dam Ho terhubung oleh takdir sejak mereka memasuki Murim. Akhirnya ketakutan Master Hyunso hilang dan mengucapkan selamat datang kepada Cho Yun Won. Dia mengatakan bahwa dalam keadaan seperti ini, mau tidak mau seseorang pasti menjadi curiga terhadap orang asing. Yun Won dapat mengerti itu. Bahkan dia sendiri juga akan melakukan hal yang sama, ucapnya. Mereka menghabiskan malam itu hanya dengan membahas Dam Ho. Master Hyunso masih sulit mempercayai bahwa Dam Ho memiliki seorang teman meskipun dia sudah melihatnya seperti ini. Wahahaha, itu memang tidak mudah pada awalnya. Seperti yang kalian tahu, dia sangat kasar. Itulah sebabnya, ucap Yun Won. Dam Ho memang memiliki sisi itu. Bahkan tidak pernah memulainya duluan, balas Yun Won lagi. Bagi Master Hyunso, sungguh sangat menyenangkan mendengar cerita Dam Ho melalui temannya. Dia benar-benar terpikat dengan semua kata-kata Cho Yun Won. Dia tertawa dan menangis mendengar perkataan Cho Yun Won tentang kehidupan muridnya yang tidak dia ketahui. Malam itu, suka duka sedih dan senang kedua orang itu rasakan. Mereka melewatkan malam dengan tawa bahagia. Haeso mendengar tawa keras Cho Yun Won dan Master Hyunso juga ikut tersenyum. Mereka berdua, mereka merasa seperti orang yang hidup di dunia yang berbeda, gumam Haeso. Ini tidak mungkin, gumam Haeso. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Zaozu lagi-lagi diserang. Serangan! Serangan! Ada serangan mendadak! Suara teriakan dari para prajurit terdengar jelas. Selain Dr. Jong Ryun, Haeso Wol ini menjadi wanita paling sibuk di manhwa ini, kawan-kawan. Pokoknya setiap dia muncul pasti langsung dikasih baku hantam lagi sama narator. Hanya saja, kita akan saksikan baku hantamnya di video selanjutnya ya kawan-kawan ya. Biar tidak gantung nanti baku hantamnya, jadi bisa dibuat dalam satu video. Dan untuk penutup kali ini, Nara hanya berharap satu hal. Semoga tidak muncul lagi si Hyun Gum itu. Kalaupun muncul, bisa kali ya dia langsung dimatikan saja sekalian sama ketua sektenya. Bedebah memang. Sebenarnya dia nih lebih cocok jadi penatua atau sage di kultus demonik. Tukar sama grupnya Gyumyul Cheon. Apalagi Shin Mo-wol yang sangat penyayang dan sepertinya juga suka memasak seperti Jinbo. Kapan si pengarang pertemukan Dam Ho sama Hyun Gum? Biar diledakkan tuh kepalanya sama tinjunya. Esmosi narabah. Dasar saya sebagai pembaca. Bisa-bisa disuruh buat cerita sendiri sama sang narator. Astagfirullah, astagfirullah. Saya Nara, Ewa Ako 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.